Hai teman-teman, selamat malam dan selamat datang kembali di podcast Rumah Bercerita. Podcast ini tuh buat kita curhat-curhat dikit, tempat kita ngobrol-ngobrol santai, hal-hal yang biasa kita pendam sendiri. Hari ini aku nggak sendirian, narasumber kali ini tuh teman spesial aku loh. Siapa kak namanya? Cindy Antika. Dari mana kak? Dari Cirebon. Tadi kesini berapa lama kak? 40 menit. Wah, lumayan deket dan lumayan jauh ya teman-teman. Sedang. Iya. Kali ini tuh tema kita yaitu capek jadi orang baik terus ya. Yaitu orang gak enakan gitu. Wah, berat banget nih Iya. bahasnya. Kak Cindy, aku boleh nanya nggak nih? Boleh dong. Kamu pernah gak sih ngerasa capek karena kamu tuh selalu ngalah di kehidupan kamu sehari-hari kayak gitu? Buat di kehidupan aku ya. Iya. Di kehidupan aku sih sering banget ya. Kayak dan jujur capeknya tuh bukan ke fisik gitu. Tapi capeknya tuh ke mental Iya. gitu. Jadi kayak lebih kerasa aja gitu kalau dibanding sakit fisik tuh lebih kerasa capek mental ya. Jadi kepikiran gitu ya kayak oke. Batin gitu. Boleh ceritain dikit enggak sih capek versi menurut Kak Cindy tuh gimana yang tadi dijelasin versi ini capek mental, capek fisik itu kayak gitu. Capek ya, oke. Untuk kayak contohnya nih, Iya. contoh dalam kehidupan aku ya, kayak aku contohnya nih, aku bantu teman aku nih, terus aku tuh selalu nurutin teman aku atau orang lain gitu, tapi pas aku butuh tuh kayak nggak ada yang bantuin aku, atau aku tuh kayak bingung mau minta tolong siapa gitu. Iya. Terus kayak aku tuh kayak ngerasa kalau nolak tuh kayak jahat banget gitu. Berarti- menurut aku. Berarti Kak Cindy tuh orangnya nggak enakan gitu. Mm-mm. Selalu ngeiyain apa kata orang. Iya, sulit banget untuk nolak, sulit banget untuk berkata tidak. Padahal sebenarnya tuh kayak aku tuh kayak lagi nggak sanggup. Padahal nggak apa-apa banget kan, kayak untuk bilang nggak sanggup. Tapi Iya. kayak rasanya tuh kayak nggak bisa. Kamu tuh harus bantu orang lain gitu. Berarti kalau zaman sekarang ya biasa kita itu nganggapnya people pleaser ya teman-teman. Culture sekali sih kak. Iya dong, Gen Z banget ini ya Rumah Bercerita ya tentu. Nah, Kak Cindy paham kan ya apa itu people pleaser? Menurut Kak Cindy nih, berarti Kak Cindy sadar nggak sih Kak Cindy tuh selama ini dalam kategori yaitu people pleaser itu? Awalnya sih nggak sadar ya, karena aku pikir aku harus selalu baik sama semua orang gitu. Tapi aku pikir-pikir lagi ya, Iya. aku tuh Takut. lebih takut ngecewain orang lain dibanding ngecewain diri aku sendiri gitu. Iya. Kayak contohnya tuh ya kayak gitu, aku tuh selalu ngiyain selalu permintaan orang lain, tapi dalam hati aku tuh kayak nggak mau gitu. Ya berarti kan kayak ngecewain diri aku sendiri dong. Iya. Gitu. Berarti kayak contohnya apa nih Kak Cindy? Kasih contoh dong satu. Kasih contoh ya. Iya. Misalkan nih aku lagi nggak pengen main, misalkan aku banyak tugas, tapi kayak teman aku tuh mukanya memelas banget kayak gitu. Jadi aku tuh kayak nggak tega gitu, padahal tugas aku tuh belum. Jadi aku nurutin teman aku, jadinya aku begadang deh, walaupun ya kayak gitu sih. Nah sering kayak gitu, sulit nolak orang lain, malah jadi terjebak kayak gitu sendiri, kayak susah buat diri sendiri. Malah jadi berdampak susahnya tuh ke kita ya teman-teman kayak gitu. Nah, menurut Kak Cindy nih dari penjelasan tadi, apa sih people pleaser tuh? Nih anak Gen Z nih dengerin ya. Oke, menurut pendapat aku ya, sekali lagi pendapat Kak Cindy langsung loh. Ini bukan dari ahli manapun, ini dari pendapat Kak Cindy yang ngerasain teori. Iya, yang ngerasain kehidupannya gimana gitu. Menurut aku people pleaser itu orang yang gak enakan, orang yang selalu sulit berkata tidak atau enggak, orang yang takut ditolak, orang yang takut nggak diterima, Kehilangan kayak gitu. orang yang takut
orang yang takut ditinggal dan orang yang takut banget untuk ngecewain orang lain. Gitu. Takut dianggap jahat gak nih? Iya banget itu salah satunya. Oh itu ya. Jadi itu tuh bukan berarti pemikiran kayak gitu tuh bukan kita yang terlalu baik ya Kak Cindy. Iya, tapi itu karena kita takut aja, takut dianggap jahat, takut dikiranya kita nggak sayang, bukan ke soal keluarga, pacar atau teman aja ya, pokoknya semuanya ya. Pokoknya kita tuh kayak takut kayak ngerasa ih apa sih kamu mungkin kayak gitu ya, kamu nggak mau bantuin aku, takut gitu responsnya ya. Takut kepikiran ke hal yang negatif ya, padahal kan kehidupan kita tuh punya kesibukan masing-masing, punya rasa atau keinginan sendiri atau kayak gimana ya. Betul sekali Kak. Jadi tuh bukan gara-gara kita nolak suatu hal doang ya Kak Cindy. Betul. Nah di kali ini aku mau nanya nih Kak Cindy, apa sih dampak people pleaser yang paling berdampak di kehidupan Kak Cindy nih, kehidupan yang sehari-hari nih? Dar-der banget. Iya, gitu dar kayak gitu banget. Oke, kalau aku sih sering ngerasa kesel ya, tapi itu nggak bisa marah gitu, kayak ada yang ngeganjel gitu di hati, tapi itu apa sih gitu, ternyata ya mungkin kayak emosi yang menumpuk, terus sedih kan, terus sedih juga, ngerasa nggak punya hak untuk sedih gitu. Dan yang paling parah, aku tuh jadi kayak nggak kenal diri aku sendiri gitu kan. Terus aku tuh lupa sebenarnya aku tuh mau apa sih gitu. Iya, itu karena lebih memikirin memikirin apa yang mau orang aja itu Kak Cindy. Itu pasti berat banget sih. Lucu juga sih menurut aku, karena kita tuh harus ngertiin apa semua kata orang ya Kak Cindy. Iya. Tapi nggak pernah nanya perasaan diri sendiri. Iya sih, harusnya itu yang diutamain tuh diri sendiri nih Kak Cindy nih. Kalau misalkan ditanya ya siapa orang yang paling kamu sayangin di dunia ini, Kak Cindy iya kan harusnya jawabnya diri sendiri dulu ya teman-teman, jangan jawab keluarga, pacar kayak gitu, karena yang ngertiin kita tuh ya diri sendiri itu. Betul. Nah, menurut Kak Cindy nih, people pleaser tuh bisa sembuh nggak sih? Menurut aku sih bisa ya, tapi pelan-pelan banget. Nah, sekali lagi pelan-pelan banget guys. Nggak bisa yang kayak langsung nolak enggak terus udah nggak jadi orang people pleaser, itu bukan, nggak, salah banget. Prosesnya nggak kayak gitu, prosesnya tuh panjang. Ada kita berdebat sama pikiran kita, hati kita gitu. Kayak gitulah intinya. Jadi kayak ya bisa kayak ya mungkin nolak secara halus, kita kasih opsi. Misalkan kita tuh berani sedikit-sedikit kita tuh ngomong, misalkan kita lagi nggak bisa bantu nih, misalkan kita bisa opsi bantunya karena lagi sibuk ya, misalkan kita bisa bantunya tuh misalkan 1 jam aja gitu, atau enggak opsi lain, boleh nggak kalau hari ini misalkan diundur, aku bisanya mungkin besok. Nah kayak gitu, jadi kan kayak kita sama-sama enak, nggak ganggu kitanya sendiri dan dianya juga enak, merasa terbantu juga ya dengan penjelasan yang jelas ya. Yang penting kita tuh kalau nolak harus cara halus ya, nggak nyakitin, bahasanya yang benar, terus kasih juga alasan yang jelas. Betul. Ya. Jadi kita juga sebagai orang yang dimintain bantuan tuh kita harus berusaha juga ya Kak Cindy. Ngasih opsi gitu untuk sama-sama enak. Berarti bilang enggak atau kayak nanti gitu tuh berarti bukan jahat ya Kak? Enggak dong. Malah kalau kita misalkan kita selalu maksa diri kita sendiri terus secara terus menerus, malah itu jadinya kayak kita jahat sama diri kita sendiri gitu. Buat temen-temen nih yang dengerin ini dan ngerasa relate, pernah nggak sih kamu itu nggak egois cuma karena milih diri sendiri dan kamu tetap berharga meskipun nggak menyenangkan semua orang ya? Ya ingat itu ya. Ada kata-kata lagi nggak nih Kak Cindy sebelum penutupan nih? Oke guys, jadi mungkin lebih ke pesan aku ya untuk orang yang nggak enakan. Mulai
guys, kalian harus hargai diri kalian sendiri dan kalian harus belajar untuk berkata tidak daripada kalian yang kesusahan sendiri. Kita boleh bantu orang lain, tapi dengan catatan kita harus bantu diri kita sendiri dahulu. Tuh, udah itu aja sih Kak. Iya. Ya, penutupan ya teman-teman sobat rumah bercerita. Terima kasih nih Kak Cindy nih yang udah berbagi cerita tadi, pengalaman kehidupan sehari-hari. Itu yang paling diban Kak Cindy ya. Semoga obrolan ini tuh bisa jadi teman-teman itu buat yang lagi capek, apalagi secara mental, apalagi yang relate banget sama kehidupan lah, jadiin pelajaran ya teman-teman. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Ingat ya, kamu juga pantas didengerin, gak harus ngedengerin mulu apa kata temen ya.